Pernahkah kita berpikir di antara tumpukan impian, rencana pensiun, dan daftar tabungan, apa sebenarnya yang paling ingin kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Bukan sekedar rumah megah, bukan pula saldo yang gemuk di bank, tapi sesuatu yang tak bisa diukur oleh angka, sebuah warisan hidup yang berbisik pelan di hati mereka, bahkan ketika suara kita telah lama hilang. Karena pada akhirnya, dunia ini akan terus berubah. Teknologi akan berkembang, mata uang bisa berganti, bahkan pekerjaan yang hari ini kita banggakan mungkin tak lagi ada esok hari. Tapi satu yang abadi, nilai yang kita wariskan, karakter yang kita tanamkan, dan jejak iman yang kita ukir dalam diri mereka. Jumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan menyelami bersama apa warisan paling berharga yang patut kita tinggalkan bagi anak-anak kita. Apa warisan yang benar-benar layak diperjuangkan untuk anak-anak kita. Mari kita mulai perjalanan refleksi ini bukan sebagai pengkhotbah, tetapi sebagai sesama peziarah hidup yang ingin meninggalkan makna bukan hanya materi. Dalam setiap langkah kehidupan, kita menyadari bahwa waktu berlalu cepat. Anak-anak yang dahulu kita timang, kini tumbuh menjadi pribadi yang bersiap menghadapi dunia. Namun di antara segala warisan materi yang mungkin bisa kita tinggalkan, ada satu yang jauh lebih penting, yaitu warisan nilai. Mari kita mulai dengan memahami konsep warisan. Seringkali kita mengaitkan warisan dengan rumah, tanah, tabungan, atau harta lainnya. Namun menurut Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective Families, warisan terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka adalah karakter dan nilai-nilai yang tertanam dalam hati. Warisan bukan semata soal kekayaan, tetapi tentang membentuk siapa anak kita kelak. Nilai, etika, dan iman adalah bekal seumur hidup, bukan ketika materi habis. Psikolog anak Dr. James Dobson menegaskan, tanpa nilai yang kokoh, anak-anak akan mudah terseret arus zaman, kehilangan kompas moralnya. Selanjutnya kita juga akan melihat ataupun juga membahas nilai apa yang harus diwariskan. Pertama, iman dan spiritualitas. Dalam tradisi Kristen, Amsal 22 ayat 6 menasehati, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Iman bukan sekedar rutinitas beribadah, melainkan relasi yang hidup antara anak dan Tuhan. Seorang teolog, Pendeta Eka Dharma Putra, pernah berkata bahwa warisan iman harus hidup, bukan diajarkan dengan hafalan, melainkan diteladankan melalui kehidupan. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Warisan karakter jauh melampaui kesuksesan akademis atau status sosial. Mahatma Gandhi pernah berkata,
harta tanpa kerja, pengetahuan tanpa karakter, dan kekayaan tanpa moral akan menghancurkan generasi. Maka ajarkanlah anak untuk berkata benar meskipun menyakitkan, untuk jujur walau tak nyaman, dan untuk hidup dalam keaslian. Ketiga, ketekunan dan tanggung jawab. Angela Duckworth, seorang psikolog dari University of Pennsylvania, memperkenalkan konsep grit, yaitu kombinasi semangat dan ketekunan yang menurutnya lebih menentukan kesuksesan dibandingkan IQ. Anak-anak perlu melihat bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kita bertahan dalam tantangan, sebab dari sanalah mereka belajar ketahanan yang sejati. Yang ketiga, cara mewariskan dari teladan, bukan sekadar kata. Warisan nilai tidak bisa diwariskan dengan ucapan semata. Ia perlu ditanam lewat teladan. Anak-anak lebih banyak meniru daripada mendengar. Seorang filsuf bernama Albert Schweitzer berkata, contoh bukanlah satu-satunya cara untuk mengajar, tapi itu adalah satu-satunya cara efektif. Jadi, saat kita ingin anak kita rajin, mari kita juga tunjukkan semangat kerja. Jika kita ingin mereka sabar, ajarkan lewat sikap kita di tengah kemacetan, antrean, atau perbedaan pendapat. Ciptakan momen-momen keluarga yang bermakna, makan malam bersama, berdoa bersama, diskusi terbuka, dan mendengar dengan empati. Dalam keintiman itu, nilai-nilai akan mengalir secara alami. Akhirnya, ketika suatu hari anak-anak kita dewasa dan menapaki jalan mereka sendiri, kita ingin mereka membawa bekal terbaik. Bukan sekedar warisan rekening, tetapi warisan keberanian, iman, cinta, dan keteguhan hati. Billy Graham, seorang penginjil besar, pernah menyimpulkan, warisan terbesar dari seorang ayah atau ibu kepada anaknya adalah warisan iman kepada Kristus dan hidup yang memuliakan Tuhan. Warisan sejati tidak tergerus inflasi, tidak bisa dicuri, dan tidak pernah usang. Ia hidup dalam nurani, dalam keputusan, dan dalam arah hidup anak-anak kita. Mari kita siapkan hari ini apa yang akan mereka kenang kelak. Terima kasih telah mendengar podcast kami. Jika Anda terinspirasi, jangan lupa bagikan episode ini dan jadikan percakapan tentang warisan nilai bagian dari keluarga Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah menjadi pribadi yang meninggalkan jejak, bukan hanya jejak kaki, tetapi jejak hati. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.